Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kesempatan yang baik ini Abi ingin menyampaikan pembahasan sholat yang bagian kedua, melanjutkan yang lalu, beberapa hari yang lalu. Semoga ada berkahnya, tentang kewajiban sholat. Jadi sholat 5 waktu itu. Jadi sholat 5 waktu itu awal mula diwajibkan adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Menurut ceritanya Imam Ibnu Hazim. Jadi ya disepakati ini tentang sholat 5 waktu wajib saat gurung hijrah. Awalnya sholat ini diwajibkan 50 rakaat setiap malam, sehari semalam. Akhirnya ya singkat cerita, sholat 5 waktu ini jadi sholat 50 ini jadi 5 waktu ya. Ini sudah biasa disampaikan di setiap acara Rojabiyah itu loh, di kampung-kampung, di masjid-masjid kan. Alhamdulillah, jadi kita ini punya budaya rejepan. Jadi budaya ngumpul ke banyak orang, ngumpul ke macam-macam, sehingga dalam kesempatan itu para kiai, para dai, para ustadz menyampaikan barang yang penting ini. Jadi umat alhamdulillah pada ngerti. Sholat 5 waktu ini, sholat 5 waktu ini atau ya sholat lah pokoknya. Sholat bagi umat Islam ini menjadi semacam ikatan yang sangat erat bagi kaum muslimin. Dengan sholat kaum muslimin ini bisa bersatu mestinya. Tapi ketika kenyataannya itu enggak bersatu, ya karena orangnya saja. Kenapa gitu? Karena sholat 5 waktu ini kan sunnah hukumnya, bahkan fardu kifayah bagi setiap kampung. Jadi dalam menjalankannya itu artinya dalam menjalankannya sunnah berjamaah, kifayah bagi seorang di kampung, kifayah bagi orang kampung, berarti mendirikan sholat jamaah. Lah, hikmah atau hasil daripada disunahkan atau difardukifayakan sholat jamaah ini, kaum muslimin hatinya jadi bersatu. Jadi melihat yang namanya jamaah sendiri itu harus lebih dari 1 orang, minimal imam dan makmum. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan umat Islam ini berawal daripada sholat berjamaah. Dan sangat penting sekali yang namanya bersatu, padu, kompak. Ini menurut Abu Yazid Muhammad. Jadi banyaklah, istilahnya banyak ikatan umat Islam itu banyak sekali. Jadi sesuatu yang bikin umat Islam raket, bikin bersatu padu banyak. Tapi yang paling baik, kata Abu Yazid Muhammad, adalah as-sholat. Jadi ahsana rabitatin jama'at al-muslimin hiya as-sholat. Kata beliau, sebab sholat ini disunatkan berjamaah setiap hari 5 kali. Setiap minggu, Jumatan kan setiap minggu.
kemudian setahun 2 kali. Jadi sunnah berjamaah 5 kali setiap hari. Kemudian ada yang besar, ya, lebih besar daripada sholat jamaah 5 waktu itu adalah sholat Jumat. Kemudian sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Wahwa akbaru minal usbu. Jadi untuk Jumatan lebih, untuk apa? Untuk Id lebih besar daripada Jumatan. Kan sunai kan bahkan kalau Id itu lanang wadon termasuk sing wong khet barang itu kon mendekati, kon menyaksikan kan. Itu pentingnya apa namanya? Pentingnya berjamaah, dan itulah Islam dengan sholat dianjurkan sekali yang namanya bersatu padu. Lah oleh karena jamaah tersebut, seseorang itu apa namanya, untuk berbuat maksiat, untuk napa jenengane tidak taat itu kan kecil kalau sering berjamaah. Biasanya orang-orang itu maksiatan itu kalau sendiri. Sehingga disunahkan apabila pergi itu disunahkan ajak teman, sebab kalau bepergian dewean itu di jalan kadang-kadang diganggu setan. Pokoknya berjamaah. Jadi berjamaah itu akan menjadi tali, akan menjadi seseorang niku napa namine selamat. Alaikum bil jamaah fa inna ayatallahi ma'al jamaah itu kan berlaku. Memang begitu. Tapi sholat tarattabat fihim al-malakat an-nafsaniyah at-taibah wa tahdhibil ahwal wal akhlaq al-karimah. Kata Abu Yazid Muhammad, dengan sholat maka keahlian malakun nafsiyah atau ibadah, jadi karakter apik. Jadi tersusunlah karakter baik dengan sholat itu. Kemudian akhlak yang mulia. Sholat itu kan menunjukkan apa namanya? Sholat itu kan ibadah, ekspresi seorang menghambakan diri kepada Gusti Allah. Jadi dengan sholat maka seseorang bisa dapat baik akhlaknya, memperbaiki akhlaknya, menghilangkan kesombongannya, kotoran hati, ya, iri dengki itu bisa dihilangkan dengan sholat. Sehingga Gusti Allah dawuh, dan ini disebutkan di dalam kitabnya Abu Yazid Muhammad, innas sholata, kitab ini maksudnya kitab Syariat Al-Khalidah, Syariatul Al-Khalidah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan buruk dan perbuatan mungkar. Apalagi dengan jamaah, pasti seorang pasti dia minimal tuh malu bermaksiat berjamaah. Jadi dosa itu kan sesuatu yang apabila ditampakkan seorang itu malu gitu. Lah tentu ketika orang itu punya akal, berjamaah kan malu dia berbuat maksiat. Akhirnya dia selamat dari perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan.